Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan staf yang lainnya, dan adik-adik dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, di mana kita dapat berkumpul di SMA Negeri 1 Pangkal Pinang, dan tak lupa juga salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita bisa mendapatkan syafaat beliau di akhir kelak. Amin. Di sini saya ingin membahas sedikit tentang adab terhadap guru. Bahwa ilmu itu bisa didapatkan dengan belajar, dan manfaat dan berkah ilmu bisa didapatkan dengan keberkahan dari guru atau keridhaan dari guru. Misalnya belajar dengan guru secara online, belajar dengan guru secara langsung. Tapi manfaat dan keberkahan ilmu itu tidak bisa dengan online, harus dengan bertatap wajah dengan guru. Harus menyambung dengan guru yang betul-betul sanadnya nyambung ke Rasulullah SAW. Untuk mendapatkan keberkahan ilmu, kita lihat diantaranya. Yang pertama adalah adab terhadap guru. Adab itu ada dua macam, adab zahir dan adab batin. Adab zahir yaitu adab penampilan luar. Bagaimana adab kepada guru penampilan luar? Contohnya, ketika kita mempunyai ilmu, kita tidak boleh menyombongkan diri kita, walaupun guru kita misalnya lebih muda dari kita. Kita harus hormat terhadap guru. Kita harus tawadhu, menundukkan wajah kita atau pandangan kita. Tidak boleh memandang guru dengan melirik, pandangan sinis. Kemudian adab zahir, ketika kita berbicara dengan guru, tidak boleh mengeraskan suara, tidak boleh memotong pembicaraan guru. Kalau berjalan pun tidak boleh mendahului guru atau membelakangi guru. Yang kedua, adab batin. Contoh adab batin yaitu harus berprasangka baik terhadap guru. Tidak boleh iri dengki dan sakit hati terhadap guru. Selalu mendoakan guru. Ketika kita menjalankan apa yang saya sebutkan tadinya, insya Allah ilmu kita akan bermanfaat di dunia dan akhirat. Ada satu kisah tentang beradab kepada guru, diantaranya yaitu kisah Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, yang pengarang atau penyusun kitab Ratib Al-Attas. Beliau mempunyai seorang murid, Syekh Ali Baros, Syekh Ali bin Abdullah Baros. Syekh Ali itu ketika beliau belajar dengan gurunya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, beliau selalu menjaga adabnya kepada gurunya. Bahkan ketika Habib Umar bin Abdurrahman mengatakan, kalau seandainya mengirimkan Fatihah kepada beliau, tidak akan sampai Fatihah tersebut atau tidak diterima oleh Allah Fatihah tersebut, kecuali harus membarangi Fatihah bersama muridnya. Bagaimana adabnya terhadap guru beliau, betapa takzimnya, betapa beradabnya kepada guru beliau. Suatu ketika Al-Habib Umar lagi bersama muridnya yaitu Syekh Ali Baros. Seketika itu Syekh Ali Baros sedang memijit kakinya, lalu diurut kakinya oleh Syekh Ali Baros. Kemudian ketika itu bersama murid-murid yang lain, tiba-tiba datanglah sosok Nabiullah yaitu Nabi Khidir alaihissalam. Ketika Nabiullah datang kepada Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, seluruh murid-muridnya berdiri semua. Kemudian datang kepada Nabi Khidir tersebut, mencium tangan Nabi Khidir alaihissalam kecuali Syekh Ali Baros. Syekh Ali Baros tidak berangkat dari tempat duduknya, masih dalam keadaan memijit kakinya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Kemudian ketika Habib Umar bin Abdurrahman mengatakan kepada Syekh Ali Baros, "Ya Ali, kenapa kamu tidak bersama teman-temanmu mencium tangan Nabi Khidir alaihissalam?" Kata beliau, "Ya guruku Habib Umar, saya cukup engkau saja. Saya tidak butuh kepada Nabi Khidir alaihissalam." Ketika mendengar seperti itu, yang inilah saya cintai dan saya sayangi. Kemudian ketika itulah timbulnya kecintaan di Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Bahkan ketika mengirim Fatihah tanpa menyebutkan nama muridnya, tidak akan sampai Fatihah tersebut. Kenapa? Karena betapa besarnya hubungan batin beliau, adab beliau kepada gurunya lebih didahulukan daripada yang lain, bahkan kepada Nabi sekalipun. Nah, daripada itu maka Syekh Ali Baros diabadikan namanya ketika orang membaca Ratib Al-Attas.
Nama murid Syekh Ali Baros dibawa terus tanpa ditinggalkan oleh Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Syekh Ali mendapatkan keberkahan tersebut. Beliau menjadi wali besar, menjadi kekasih Allah, menjadi wali yang terkenal karena takzim dan beradabnya kepada guru. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.